Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los Angeles, kota yang dipuja karena gemerlapnya, kini menjadi saksi bisu sebuah kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ribuan jemaat Kristen berkumpul dalam sebuah acara keagamaan megah, dipenuhi lantunan pujian dan doa. Namun tanpa peringatan, langit tiba-tiba menghitam, angin berputar ganas, dan panas yang membakar mulai menyelimuti kota. Dalam hitungan detik, muncul sesuatu yang bahkan para ilmuwan tak bisa pahami. Sebuah tornado api raksasa membara, melahap gedung-gedung megah dan mengubah segalanya menjadi abu. Kepanikan melanda, orang-orang berlarian memohon keselamatan, namun bencana ini seolah tak menyisakan belas kasihan. Gedung gereja yang berdiri kokoh runtuh dalam kobaran api, sementara teriakan ketakutan menggema di udara. Namun di tengah kehancuran itu terjadi sesuatu yang menggemparkan. Sekelompok orang menyaksikan sosok bercahaya menggenggam Al-Quran, berdiri di antara kobaran api yang seharusnya membakar segalanya. Lalu, suara azan bergema dari arah yang tak diketahui, mengguncang hati mereka yang mendengarnya. Keajaiban atau peringatan, kenapa mereka yang bertahan di sekitar Al-Quran selamat dari bencana ini? Dan yang lebih mengejutkan, mengapa ribuan jemaat Kristen akhirnya mengikrarkan 2 kalimat syahadat setelah kejadian ini? Sebuah peristiwa yang mengguncang iman. Terus simak video ini hingga selesai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kejadian luar biasa ini benar-benar terjadi baru-baru ini. Ribuan jemaat Kristen memilih untuk masuk Islam setelah mengalami peristiwa dahsyat saat kebakaran besar melanda Los Angeles. Berdasarkan kesaksian beberapa orang, ketika tornado api mulai menghanguskan kota, mereka tengah menghadiri sebuah acara keagamaan. Dalam kepanikan itu, mereka menyaksikan sosok bercahaya menggenggam Al-Quran dan mendengar suara azan dari arah yang tidak mereka ketahui. Pada pagi hari itu, ribuan jemaat Kristen dari berbagai penjuru Los Angeles berkumpul di sebuah alun-alun untuk menghadiri acara keagamaan tahunan. Di antara tenda-tenda putih yang tertata rapi dan panggung megah berhias salib emas, suasana dipenuhi dengan sukacita. Para peserta dari segala usia mengenakan pakaian terbaik mereka, melantunkan pujian dan berdoa bersama dengan penuh harapan. Anak-anak berlarian riang, sementara pemimpin rohani memberikan ceramah yang menginspirasi iman dan semangat jemaat. Namun, kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Sekitar tengah hari, langit yang awalnya cerah tiba-tiba menjadi gelap gulita. Awan hitam pekat bergulung menutupi matahari, menciptakan bayangan yang menakutkan di atas kerumunan. Angin dingin yang tidak biasa bertiup kencang, membuat bendera dan dekorasi panggung berkibar liar. Suhu udara meningkat secara drastis, menimbulkan rasa panas yang menyiksa. Jemaat mulai berbisik cemas, sebagian besar menatap langit dengan ekspresi penuh ketakutan. Tak lama kemudian, pusaran angin muncul tiba-tiba. Dalam hitungan detik, badai angin kencang mengangkat debu dan pasir ke udara. Suara gemuruh menggelegar, seperti ratusan petir yang meledak secara bersamaan. Orang-orang berteriak ketakutan. Beberapa berusaha mencari pegangan di sekitar mereka. Pusaran angin semakin membesar dan dari dalamnya muncul kobaran api yang menyala-nyala. Tornado api raksasa itu bergerak liar ke arah pusat kota, seperti makhluk buas yang haus akan kehancuran. Api melahap segala dengan cepat. Gedung-gedung pencakar langit yang megah ambruk menjadi puing-puing yang terbakar. Jalanan yang biasanya ramai dengan kendaraan kini berubah menjadi lautan api. Orang-orang berlarian panik, berusaha menyelamatkan diri. Sebagian mencari perlindungan di dalam gedung, sementara yang lain mencoba kabur sejauh mungkin dari jalur tornado. Di tengah kepanikan itu, jemaat yang masih selamat berkumpul di bawah tenda besar, mencari perlindungan bersama. Mereka menangis, berdoa dengan penuh ketulusan, memohon keselamatan. Namun, tidak ada yang mampu menghentikan amukan bencana ini. Tornado api terus mendekat dengan kecepatan yang tak terduga, menghancurkan segala yang ada di jalannya.
Ledakan dan suara reruntuhan bangunan bergema di udara, bercampur dengan jeritan ketakutan dan kepedihan. Ketika situasi semakin mencekam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah kegelapan dan kobaran api, muncul cahaya terang dari kejauhan. Cahaya itu begitu kuat, menyinari area yang sebelumnya dipenuhi asap tebal. Seorang saksi mata yang berdiri di atas puing-puing bangunan menatap takjub ke arah cahaya itu. Dari dalamnya, perlahan-lahan tampak sosok misterius yang memancarkan sinar yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhnya tinggi dan bercahaya, menyebarkan aura yang menyenangkan. Anehnya, badai dan kobaran api di sekitarnya mulai mereda. Orang-orang yang melihatnya terdiam dalam keheranan dan ketakutan. Suasana menjadi hening, hanya suara desiran angin yang tersisa. Kemunculan sosok ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini pertanda dari langit? Di tengah kehancuran yang meluas, kebakaran masih mengamuk, menghanguskan setiap sudut kota. Asap hitam pekat terus mengepul, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Para penyintas berkumpul dalam ketakutan. Wajah mereka dipenuhi debu dan air mata. Tangisan, doa, dan teriakan minta tolong memenuhi udara. Namun, tiba-tiba suasana menjadi hening ketika cahaya yang luar biasa terang muncul di tengah kobaran api yang masih memberi kecamuk. Cahaya itu begitu menyilaukan, bagaikan matahari yang meledak di tengah kehancuran. Dari dalam cahaya itu, perlahan muncul sosok yang luar biasa besar. Tubuhnya bercahaya putih keemasan, memantulkan sinar yang menerangi puing-puing bangunan di sekitarnya. Sayap-sayapnya menjulang tinggi. Setiap helai bulunya berkilauan seperti permata. Di tangannya yang kokoh tergenggam sebuah kitab suci yang bersinar terang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalihkan pandangan dari sosok tersebut. Semua yang melihatnya tertegun, membeku di tempat masing-masing. Seakan waktu berhenti untuk memberi ruang pada kehadiran makhluk suci ini. Suasana yang sebelumnya dipenuhi kegaduhan dan kepanikan berubah menjadi keheningan total. Tidak ada suara yang terdengar selain desiran lembut angin yang terasa dingin di tengah hawa panas yang mencekik. Mata setiap orang tertuju pada sosok ini, penuh dengan campuran rasa takut, kagum, dan kebingungan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah sesuatu yang biasa. Sosok itu bukan hanya besar secara fisik, tetapi juga membawa aura keagungan yang tak terbantahkan, membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Perlahan, sosok malaikat itu mengangkat kitab suci yang digenggamnya, memamerkan keindahan Al-Quran yang bersinar cemerlang. Kemudian, suara menggema memenuhi udara. Suaranya tidak seperti suara manusia biasa. Itu adalah suara yang dalam, penuh wibawa dan membawa getaran yang menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Suara itu menyampaikan pesan, bencana ini adalah azab dari Allah, dikirimkan sebagai peringatan kepada umat manusia karena dosa-dosa mereka, khususnya kezaliman pemimpin mereka terhadap rakyat yang tertindas. Setiap kata yang diucapkan malaikat itu seperti menghujam ke dalam hati para pendengar. Mereka merasa seolah-olah dosa-dosa mereka ditelanjangi di depan mata mereka sendiri. Malaikat itu tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga menawarkan jalan keselamatan. Ia menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk menghindari kehancuran yang lebih besar: memeluk Islam, menyembah Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Pesan itu disampaikan dengan penuh ketegasan, namun juga membawa harapan bagi mereka yang bersedia menerima kebenaran. Setelah pesan itu disampaikan, cahaya yang mengelilingi malaikat itu mulai meredup. Sosok besar itu perlahan menghilang, menyatu kembali dengan langit yang gelap. Api yang membara di sekitarnya tetap menyala, tetapi suasana terasa berbeda. Orang-orang yang sebelumnya sibuk melarikan diri, kini berdiri terpaku, merenungkan apa yang baru saja mereka saksikan. Tidak ada yang berbicara, wajah-wajah mereka dipenuhi rasa takut sekaligus keinginan untuk memahami makna dari semua yang terjadi. Kepergian malaikat meninggalkan hening yang dalam, hanya diselingi oleh suara kecil api yang masih membakar. Namun, di hati banyak orang,
Pesan yang baru saja mereka dengar telah terpatri kuat. Sebuah perasaan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti mereka, seolah-olah pintu menuju kebenaran baru saja terbuka lebar. Di tengah kehancuran, muncul secerca harapan dan kesempatan untuk memulai kembali dengan cara berbeda dan mungkin lebih benar dari sebelumnya. Keheningan yang mendalam menyelimuti kota Los Angeles setelah sosok malaikat yang megah itu menghilang ke balik langit yang masih diselimuti asap tebal. Orang-orang yang selamat berdiri terpaku dikelilingi oleh sisa-sisa kehancuran. Gedung-gedung yang dulunya megah kini hanya tinggal kerangka hitam, jalanan yang penuh dengan reruntuhan dan api yang masih berkobar di beberapa sudut. Aroma tajam dari kayu dan material yang terbakar memenuhi udara, membuat pernapasan terasa berat. Namun di tengah kesunyian itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara melantun lembut menembus kegelapan. Itu adalah suara azan. Suara itu tidak datang dari satu arah tertentu, tetapi seolah-olah memenuhi udara di seluruh penjuru kota. Suaranya merdu dan jernih, membawa kedamaian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kata dalam lantunan itu terasa seperti gelombang lembut yang menyentuh hati, memecah rasa takut dan menggantinya dengan ketenangan yang aneh. Orang-orang yang mendengarnya terdiam. Beberapa dari mereka menutup mata dan membiarkan suara itu mengalir ke dalam jiwa mereka. Di tengah kobaran api yang masih menyala, suara azan itu seperti membawa harapan baru. Banyak yang mulai meneteskan air mata tanpa mereka sadari. Bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa haru yang mendalam. Suara itu mengingatkan mereka pada sesuatu yang suci dan agung, sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Bahkan mereka yang sebelumnya penuh keraguan merasakan perubahan dalam hati mereka, seolah-olah azan itu membangunkan sisi terdalam dari jiwa mereka yang selama ini terabaikan. Ketika azan mencapai akhir, keajaiban pun terjadi. Api yang melahap kota secara perlahan mulai padam, seperti dipadamkan oleh tangan yang tak terlihat. Kobaran besar yang sebelumnya menghancurkan gedung-gedung kini meredup, menyisakan asap tipis yang perlahan-lahan menghilang. Angin kencang yang membawa hawa panas tiba-tiba berhenti, digantikan oleh hembusan angin sejuk yang menyegarkan. Asap hitam yang sebelumnya memenuhi udara mulai tersapu bersih. Dan untuk pertama kalinya sejak bencana itu dimulai, langit biru kembali terlihat. Orang-orang yang menyaksikan keajaiban itu tidak dapat berkata apa-apa. Mereka hanya saling memandang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka berlutut di tanah yang hangus, menangis tanpa suara. Ada yang mengangkat tangan ke langit, merasa bahwa ini adalah jawaban atas doa mereka. Tidak ada penjelasan rasional yang dapat menggambarkan bagaimana api sebesar itu bisa padam seketika. Bagi mereka, ini adalah tanda ilahi. Perlahan orang-orang mulai berkumpul di tempat yang aman, saling berbagi cerita tentang apa yang baru saja mereka alami. Banyak yang merenungkan pesan yang disampaikan oleh malaikat. Sebelumnya, kata-kata tentang azab dan jalan keselamatan kini terngiang di kepala mereka. Mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah panggilan bagi mereka untuk mengubah hidup? Apakah bencana ini adalah ujian bagi keimanan mereka? Sementara itu, suasana kota yang sebelumnya dipenuhi dengan suara kehancuran kini berubah menjadi hembusan pagi yang segar. Cahaya matahari kembali memancar lembut di antara puing-puing, memberikan kesan bahwa sebuah awal baru telah dimulai bagi mereka yang selamat. Ini adalah momen untuk mereka memikirkan kembali hidup mereka, untuk mencari makna di balik semua yang telah terjadi. Keajaiban ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi sebuah pesan yang nyata bagi hati mereka. Ribuan orang-orang yang sebelumnya diliputi ketakutan kini mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Keyakinan, harapan, dan keinginan untuk memahami lebih dalam apa yang telah mereka saksikan. Kumandang azan itu menjadi titik balik, membuka pintu bagi mereka untuk memulai perjalanan spiritual yang baru. Setelah keheningan dan kedamaian yang hadir, setelah azan dan padamnya api, sebuah rasa ingin tahu mulai tumbuh di hati banyak orang.
khususnya para pemimpin jemaat Kristen yang merasa memiliki tanggung jawab untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berkumpul di tempat-tempat yang aman di antara reruntuhan kota, berbicara dalam bisikan tentang pesan yang disampaikan malaikat dan keajaiban yang telah mereka saksikan. Sebagian dari mereka memutuskan untuk mencari kebenaran lebih dalam, sebuah keputusan yang mengubah perjalanan hidup mereka. Di sebuah ruangan sederhana yang masih utuh, beberapa pemimpin jemaat duduk mengelilingi meja. Di hadapan mereka, sebuah Al-Quran tergeletak dengan tenang. Mereka saling berpandangan, ragu untuk memulai, namun rasa ingin tahu yang mendalam mendorong mereka untuk melangkah. Salah satu dari mereka membuka kitab suci itu halaman demi halaman, membaca dengan hati-hati. Setiap kata yang tertulis dalam keheningan mereka menyerap makna dari ayat-ayat yang membahas tentang kasih sayang, keadilan, dan kehidupan setelah mati. Setiap ayat seakan berbicara langsung kepada hati mereka, memberi jawaban atas pertanyaan yang selama ini membingungkan mereka. Sementara itu, sebagian pemimpin jemaat mencari cendekiawan Muslim yang selamat dari bencana tersebut. Mereka ingin memahami lebih banyak tentang Islam, bukan hanya dari kitab suci, tetapi juga dari orang-orang yang telah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan secara diam-diam, mereka mendengarkan penjelasan tentang kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana ia menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk mereka yang memusuhinya. Mereka belajar tentang prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Proses pembelajaran ini tidak mudah. Banyak di antara mereka yang diliputi dengan keraguan dan ketakutan. Mereka khawatir tentang reaksi dari jemaat yang belum memahami atau menerima perubahan ini. Ada juga rasa takut terhadap kemungkinan kehilangan identitas dan tradisi yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun. Namun setiap kali keraguan itu muncul, mereka mengingat kembali pesan malaikat dan keajaiban yang telah mereka saksikan. Hal itu menjadi pendorong utama untuk terus maju. Di sisi lain, jemaat mulai mengadakan pertemuan-pertemuan kecil untuk berdiskusi tentang apa yang telah terjadi. Di bawah langit malam yang kini cerah, mereka berkumpul di ruang terbuka, duduk melingkar, dan berbagi pengalaman serta perasaan mereka. Beberapa dari mereka menceritakan bagaimana suara azan telah menyentuh hati mereka dengan cara yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Yang lain berbicara tentang pesan malaikat yang membuat mereka merenungkan kembali tujuan hidup mereka. Namun perjalanan ini juga menghadapi tantangan. Tidak semua orang menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa mempertimbangkan Islam sebagai jalan hidup baru adalah sebuah pengkhianatan terhadap keyakinan mereka sebelumnya. Perdebatan seringkali terjadi, baik secara terbuka maupun diam-diam. Suasana menjadi tegang ketika beberapa individu mencoba memengaruhi yang lain untuk tetap percaya pada kepercayaan lama mereka. Di tengah semua itu, ada juga momen-momen kebersamaan yang penuh harapan. Ketika para jemaat membagikan apa yang telah mereka pelajari dari Al-Quran dan kehidupan Nabi Muhammad, banyak jemaat yang terinspirasi. Mereka mulai merasa bahwa pesan malaikat bukanlah ancaman, melainkan sebuah panggilan untuk menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi dari mereka. Hari demi hari, proses ini membawa perubahan yang nyata. Rasa kebingungan perlahan berubah menjadi keingintahuan, dan keingintahuan membawa mereka pada keyakinan baru. Meski jalan mereka tempuh penuh dengan rintangan, ada rasa persatuan yang tumbuh di antara mereka. Mereka mulai memahami bahwa pencarian kebenaran adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, ketekunan, dan hati yang terbuka. Mentari pagi mulai menyingsing di ufuk timur, menerangi wajah-wajah yang lelah namun penuh harap. Di sebuah lapangan luas yang dikelilingi pepohonan rimbun, ribuan jemaat berkumpul dalam suara hening.
Suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin lembut berpadu dengan bisikan doa yang lirih, menciptakan suasana yang menggetarkan hati mereka, datang dari berbagai penjuru, membawa beban masa lalu, namun juga harapan akan masa depan yang lebih baik di tengah kerumunan berdiri para pemuka agama yang telah lebih dulu menemukan kebenaran dalam Islam. Mereka mengenakan pakaian sederhana, tanda kerendahan hati. Wajah-wajah mereka memancarkan ketenangan, seakan membawa pesan bahwa perjalanan yang mereka lalui hingga saat ini bukanlah tanpa tujuan. Mereka berdiri di atas panggung kayu kecil yang dibangun dengan cepat, cukup tinggi untuk membuat mereka terlihat oleh semua yang hadir. Suasana yang menjadi lebih husuk ketika salah satu dari mereka melangkah maju, mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk memulai. Orang-orang yang berkumpul itu bukanlah sekedar massa, mereka adalah individu-individu yang telah bersatu melalui perjalanan panjang, penuh pertanyaan dan pencarian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya yang mengguncang keyakinan mereka, membawa mereka pada titik ini. Mereka telah menyaksikan sendiri bukti-bukti yang tak terbantahkan, merasakan getaran kebenaran yang menyentuh hati mereka. Kini saatnya tiba untuk mengambil keputusan bersama, sebuah keputusan yang akan mengubah arah hidup mereka selamanya. Saat dua kalimat syahadat mulai dilafalkan oleh pemimpin di panggung, ribuan suara mengikuti dalam harmoni yang luar biasa. Suara itu menggema, menyatu dengan angin api, seolah-olah alam pun turut menjadi saksi. Air mata mengalir di wajah-wajah yang menunduk, meluapkan segala emosi yang selama ini terpendam. Tangisan itu bukan tanda kelemahan, melainkan ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam. Anak-anak kecil yang memeluk orang tua mereka merasakan kehangatan cinta yang baru mereka pahami. Ada yang bersujud, ada yang saling berpelukan, dan ada pula yang berdiri memandang langit, seakan mengirimkan doa-doa mereka langsung kepada Sang Pencipta. Keputusan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru yang penuh tantangan sebagai muslim baru. Mereka menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh mungkin tidak mudah. Akan ada ujian, godaan, dan mungkin penolakan dari sebagian orang di sekitar mereka. Namun mereka merasa yakin bahwa dengan iman di hati, persaudaraan di antara mereka, dan bimbingan dari para pemuka agama yang telah lebih dulu menempuh jalan ini, mereka akan mampu melewati semuanya. Tragedi yang sebelumnya menghantam mereka, kini menjadi pelajaran berharga, batu loncatan menuju kehidupan yang lebih berarti. Mereka menemukan makna dalam setiap cobaan, kekuatan dalam setiap kelemahan, dan harapan dalam setiap kegelapan. Di antara mereka, tumbuh semangat untuk saling mendukung, berbagi, dan belajar bersama. Sebuah komunitas baru lahir didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mengutamakan cinta, keadilan, dan persaudaraan. Ketika matahari semakin tinggi, cahaya hangatnya menyelimuti mereka, seolah memberkati awal yang baru ini. Langit biru yang cerah menjadi saksi atas momen bersejarah ini. Momen di mana ratusan hati yang dulu bimbang, kini bersatu dalam satu keyakinan. Dengan langkah mantap, mereka bersiap melaju hidup, membawa serta harapan dan keimanan yang kini telah mengakar kuat di dalam jiwa mereka.